A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ketika Ibu Sakratul Maut. Cerita ini ditulis oleh Nirhasina, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Semenjak itu kami tidak lagi berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama. Biasanya aku yang akan menghubunginya lebih dulu, memintanya mengirim uang. Tapi sekarang aku tidak akan melakukan itu lagi sampai dia menyadari kesalahannya karena telah menghinaku. Di tahun ke-6 mengabdi di kota Jambi, aku mengajukan pindah ke kampung halaman karena Sari sudah bosan merantau. Apalagi sejak Sinta lahir, pekerjaannya bertambah berat. Kalau di kampung mungkin akan terasa lebih ringan karena ada ibu yang membantu mengurus anak-anak. Rumah di Jambi rencananya akan dijual dan kami akan membangun rumah baru lebih besar dan mewah di kampung. Hidup di kampung tidak sama dengan di kota. Kalau di kota kami hidup sederhana dan makan apa adanya, tapi di kampung kami harus terlihat berbeda supaya dihargai orang lain, terutama saudara-saudaranya Sari yang semuanya beruang. Setiap pulang kampung pun kami menghabiskan uang jutaan rupiah untuk membeli oleh-oleh. Tentu saja semuanya untuk keluarga Sari, sedangkan ibu sudah cukup dengan uang 50.000 yang kuberikan setiap bulan. Meski Risma tidak lagi mengirim uang, tapi aku tetap memberikannya untuk ibu, menggunakan uangku sendiri. Biarlah Risma tahu kalau tanpanya aku pun bisa membiayai kebutuhan ibu. Ibu selalu menerima uang 50.000 yang kuberikan dengan sukacita. Dia tidak pernah meminta lebih. Itu artinya 50.000 cukup untuknya. Benar juga kata Sari, kalau sudah terbiasa, ibu akan terima-terima saja. Sampai di kampung Sari menolak tinggal di rumah ibu yang jelek dan kecil. Jadinya kami menumpang di rumah mertua untuk sementara waktu. Ya, hanya sementara karena aku sudah membeli tanah untuk membangun rumah sendiri. Baru 1 bulan tinggal bersama mertua, hati sudah terasa resah. Pengeluaran di rumah itu terlalu besar dan semuanya dibebankan kepada aku. Mulai dari kebutuhan dapur sampai tagihan listrik, semuanya aku yang bayar. Lama-kelamaan bisa habis uang sisa penjualan rumah. Akhirnya aku paksa Sari untuk pindah ke rumah ibu menjelang rumah kami bisa ditempati. Ternyata membangun rumah biayanya tidak sedikit. Bahan-bahannya saja habis puluhan juta. Belum lagi upah tukang. Itu tidak termasuk kayu. Karena kayu tinggal tebang saja dari kebun peninggalan bapak. Uang hasil penjualan rumah sudah habis selama pengerjaan rumah baru. Ditambah uang hasil penggadaian SK untuk yang kedua kalinya. Tapi masih belum cukup juga. Pengerjaannya harus terhenti karena terkendala biaya. Mertua marah besar karena malu. Padahal awalnya dia bangga karena kami membangun rumah yang besar dan mewah. Sebenarnya aku juga malu karena awalnya sudah berkuar-kuar sama tetangga kalau kami akan membangun rumah bak istana. Untuk menutupi malu, kupaksa ibu menjual tanah ladang yang masih ada. Toh kayunya juga sudah habis. Ibu pasti juga tidak mau menanaminya kembali. Lebih baik dijual saja. Ibu mana bisa menolak keinginanku, sehingga aku bisa menggunakan kelemahannya itu untuk melancarkan rencana. Aku berhasil mengantongi uang 150 juta dari hasil penjualan tanah, sehingga rumah impian kami akhirnya bisa selesai. Saat hendak pindah ke rumah baru, ibu memaksa ikut. Tapi Sari tegas menolaknya. Jadi mau tidak mau ibu harus mengalah dan tetap tinggal di rumahnya yang sudah rapuh. Setelah beberapa bulan kami meninggalkan rumah ibu, beliau jatuh sakit. Sari enggan mengurusnya dan aku pun tidak bisa memaksa karena ibu masih punya anak perempuan. Seharusnya Rismalah yang bertugas mengurus ibu dikala dia sakit. Untunglah Risma cukup tahu diri. Setelah lama menghilang, akhirnya dia pulang juga mendengar kabar ibu sakit. Itu adalah kejadian beberapa tahun yang lalu. Sekarang ibu sudah tiada.
Hartanya pun sudah habis terjual termasuk rumah yang ibu tempati. Aku sengaja menyuruh ibu menjual rumahnya supaya dia bisa berangkat umroh bersama kedua mertuaku. Kedua mertuaku berangkat umroh dibiayai oleh anak-anaknya. Masing-masing dari kami menyumbang 20 juta. Tapi untuk ibu aku tidak bisa membiayainya. Biarlah ibu menjual rumahnya. Toh setelah itu ibu bisa tinggal bersama Risma. Aku juga membutuhkan sisa uang penjualan rumah untuk biaya pernikahan Sandi. Sandi, mengingat nama anak itu membuat emosiku memuncak. 4 tahun aku menyekolahkannya di sekolah tinggi pelayaran dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi dia pulang malah mencoreng nama baik keluarga. Bagaimana tidak? Selama 4 tahun dia membohongiku. Katanya kuliah tapi malah keluyuran sampai menghamili anak orang. Dan orang tua si wanita meminta pertanggungjawaban kalau tidak mereka akan memenjarakan Sandi. Habislah sudah harapanku pada anak itu. Sekarang ku biarkan dia menjalani hidupnya sendiri bersama pilihannya. Entah ada pekerjaan atau tidak, entah makan atau tidak, aku tak lagi mau peduli. Sudah terlalu banyak uang yang kuhabiskan untuknya, tapi dia dengan seenak hatinya mencoreng muka orang tua. Sekarang harapanku hanya Sinta. Anak gadisku itu baru saja lulus sekolah kebidanan. Sekarang dia bekerja di puskesmas di desa kami. Walaupun masih honor dan tidak bergaji, tapi tidak apa-apa. Biarlah dia mencari pengalaman dulu. Masalah uang aku masih sanggup memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Harapanku Sinta bisa mengikuti jejakku menjadi PNS. Dan dia bisa buka praktek sendiri di rumah. Mengurus izin praktek tidaklah mudah dan juga membutuhkan uang. Kalau aku berhasil mendapatkan uang 50 juta dari Risma, akan kugunakan uang itu untuk mengurus izin praktek dan membeli beberapa alat medis yang dibutuhkan. Mudah-mudahan saja cukup. Singkat cerita, silahkan bang, kak, cuma ada pisang goreng sama teh manis, ujar Risma sembari menyajikan gorengan pisang dan 2 gelas teh di atas meja. Hari ini aku kembali datang ke rumah Risma. Setelah 2 minggu kematian ibu, dia menyambut kedatangan kami dengan baik. Gak usah basa-basi, Riz. Kamu pasti sudah tahu kan tujuan kami datang ke sini, ujar Sari. Gak tahu, jawab Risma singkat. Kamu lupa atau pura-pura lupa? Gak apa-apa, biar aku ingatkan. Kami kesini untuk membicarakan tanah rumah ini yang setengahnya adalah milik Bang Sony. Kalau seluruhnya tanah ini harganya berkisar 100 juta. Jadi setengahnya 50 juta. Jadi kamu harus membayarnya, kalau tidak akan kami jual pada orang lain. Dan dengan sangat terpaksa rumah kamu yang berdiri di atas tanah suamiku harus dirobohkan, jelas Sari dengan antusiasnya. Risma tidak terlihat keberatan sama sekali dengan apa yang disampaikan Sari. Ekspresinya datar-datar saja sehingga aku tidak bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Ada lagi? Tanya Risma. Tidak, hanya itu, jawabku. Baiklah, tunggu sebentar. Risma beranjak dari hadapan kami menuju kamarnya. Sepertinya dia sudah menyiapkan uang yang kami minta dari jauh-jauh hari. Aku dan Sari saling tatap tak percaya. Semudah itukah? Kalau tahu begini ceritanya, kenapa aku gak datang dari kemarin-kemarin? Pak, kita berhasil. Sari tampak sangat bahagia seperti anak kecil yang diberikan es krim. Mungkin kalau tidak sedang di rumah orang, dia sudah meloncat-loncat kegirangan. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku lebih bisa mengontrol emosi. Risma kembali bergabung dengan kami dengan sebuah map di tangannya yang kuperkirakan itu adalah surat yang harus kutandatangani. Cerdik juga dia sekarang. Baiklah, seperti permintaan kalian, aku akan membayar lunas tanah ini. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kusampaikan, ujar Risma membuka pembicaraan. Bang Sony pasti tidak lupa kan
kalau kita dua bersaudara dan sudah yatim sejak kecil. Tapi walaupun yatim, Papa meninggalkan bekal yang lumayan cukup untuk kita kalau seandainya dikelola dengan baik. Pertama, Bapak meninggalkan 2 sawah yang diperuntukkan untuk kita berdua. 1 untukmu dan 1 lagi untukku. Tapi sayangnya sawah itu sudah terjual untuk biaya kuliah Bang Sony. Kalau diuangkan harga kedua sawah itu juga 100 juta. Jadi bagianku 50 juta. Jadi waktu itu Bang Sony berhutang 50 juta padaku. Yang kedua, kami juga masih punya tanah ladang yang luas. Dan aku juga baru tahu kalau ladang itu juga sudah dijual sama Bang Sony bersama pohon-pohonnya dengan harga 150 juta. Dibagi 2 itu artinya aku mendapat bagian 75 juta. Yang ketiga, rumah ibu yang juga dijual sama Bang Sony untuk biaya pernikahan Sandi. Rumah ibu juga terjual dengan harga 150 juta. 50 jutanya sudah ibu gunakan untuk berangkat umroh. Sisa 100 juta juga dibagi 2, berarti bagianku juga 50 juta. Jadi secara keseluruhan aku mendapat bagian 175 juta rupiah. Dikurangi harga tanah ini 50 juta. Sisanya yang harus kalian bayar tinggal 125 juta. Jantungku berdetak tak karuan mendengar perkataan Risma. Bisa-bisanya dia mengungkit apa yang sudah kujual sekarang. Jelas-jelas ibu sudah memberinya dengan sukarela kepadaku. Jelas-jelas ibu sudah memberinya dengan sukarela kepadaku. Semua yang kamu katakan itu memang benar. Tapi kamu harus ingat kalau ibulah yang menjual semuanya, bukan aku. Jadi kamu tidak bisa menuntutnya padaku sekarang. Tapi ibu menjual semua harta peninggalan Bapak untukmu. Semuanya untuk memenuhi hasrat duniamu yang tidak pernah merasa puas. Dan ibu memberinya sukarela untukku. Kamu bisa apa? Kalau begitu, aku juga tidak akan membayar sepeser pun kepadamu karena tanah ini juga sudah diberikan secara sukarela oleh ibu kepadaku. Oh iya, mana buktinya? Mana mungkin ibu melakukan itu? Seumur hidup ibu tidak pernah memberikan apa-apa untukmu. Berbeda denganku. Semua keinginanku selalu dituruti oleh ibu. Ini, Risma memberikan amplop besar yang tadi dia bawa kepadaku. Aku dengan ragu meraihnya. Bacalah, titahnya. Surat hibah. Aku membaca dengan teliti setiap rangkaian huruf yang tercetak rapi di atas kertas putih itu. Di situ tertulis kalau ibu sudah menghibahkan tanah seluas 14 kali 30 meter kepada Risma sebagai ahli warisnya. Aku meletakkan surat itu dengan kasar di atas meja. Hari ini Risma benar-benar menguji kesabaranku. Sari meraih surat itu lalu membacanya. Dia sama emosinya denganku. Setelah membaca isinya, dia langsung merobeknya. Tidak mungkin. Surat ini pasti palsu. Kamu pasti sengaja memalsukan surat hibah ini untuk menghindari memberi hak suamiku. Kamu benar-benar licik, Risma, ujar Sari sambil berkacak pinggang. Tapi Risma menanggapinya dengan santai. Robek aja, Kak. Itu hanya salinannya. Yang asli sudah kusimpan di tempat yang aman, ujar Risma tanpa sedikit pun merasa bersalah. Aku tidak menyangka adikku yang terlihat lugu ternyata aslinya sangat licik. Tapi gak apa-apa. Usahamu untuk mengelabuhiku patut diacungi jempol. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Kamu sudah terang-terangan mengibarkan bendera perang. Itu artinya bersiaplah melihat rumah kesayanganmu ini rata dengan tanah. Setelah aku berhasil membuktikan kepalsuan surat ini. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang jelas aku tidak akan membayar sepeser pun pada kalian.
Sudah cukup selama ini aku mengalah dan terus mengalah. Kalian hanya bisa menuntut hak, tapi tidak pernah bertanya tentang kewajiban. Baru 2 minggu ibu meninggal kamu sudah berani melawanku, bentakku. Aku tidak pernah takut sama kamu. Selama ini aku hanya menjaga perasaan ibu, jawabnya. Ternyata begini sifatmu yang asli, Riz. Kamu itu tamak, mau menguasai sendiri harta peninggalan ibu. Kamu lupa kamu masih punya saudara, saud Sari. Kalian mengaku sebagai orang kaya di kampung ini. Sudah tentunya punya kaca yang besar kan di rumah. Sepertinya sebelum kesini Kak Sari lupa berkaca. Ucapan kakak itu pantasnya untuk kalian sendiri, jawab Risma. Jaga bicaramu, Risma. Dia itu istriku yang harus kamu hormati, bentaknya lagi. Aku sudah bertahun-tahun menghormatinya, tapi dia terus-terusan menginjak harga diriku. Apa pantas sekarang aku masih menghormatinya sebagai kakak ipar? Sudahlah, Pak. Lebih baik sekarang kita pulang dulu. Nanti kita cari solusinya di rumah. Kalau perlu kita bawa masalah ini ke pengadilan, ujar Sari. Kakiku terasa semakin lemah seiring dengan bertambah panasnya suasana. Sepertinya darah tinggiku kambuh. Sari yang sudah mengerti tentang kondisi kesehatanku segera mengajakku meninggalkan rumah Risma. Hari ini kami pulang dengan tangan kosong, tapi besok aku akan datang lagi. Aku tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang kuinginkan. Lebih baik kita tanya sama kepala desa tentang kebenaran surat itu, Pak. Tadi aku lihat surat itu sudah ditanda tangan dan stempel dari Kades, ujar Sari setelah kami sampai di rumah. Sari membawa segelas air putih beserta tablet penurun tensi. Iya, Mah. Kamu benar. Nanti malam aku akan tanya langsung sama Pak Kades, jawabku sembari menyandarkan kepala ke sofa. Singkat cerita, iya benar Pak Sony. Ibunya Bapak sama Risma memang pernah datang ke sini meminta tanda tangan saya untuk surat hibah itu. Katanya untuk syarat bikin sertifikat rumah. Tapi itu sudah lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu ibunya Bapak masih sangat sehat, jelas Pak Kades. Tapi surat itu tidak sah Pak Kades. Karena ibu saya tidak meminta izin dulu sama saya waktu membuat surat itu. Padahal saya juga ahli warisnya yang juga punya hak atas tanah itu. Bahkan hak saya sebagai anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan, sanggahku. Maaf Pak Sony, kalau itu saya kurang tahu. Itu masalah keluarga Anda. Kalau Bapak bertanya tentang keaslian surat itu, ya sudah jelas surat itu asli. Karena ibu Anda sendiri selaku pemilik tanah yang membuatnya. Dan katanya Bapak juga sudah mendapatkan bagian yang lain seperti sawah dan ladang. Bahkan bagian Bapak lebih besar daripada Risma. Itu sudah hak saya sebagai anak laki-laki Pak Kades. Itu bukan ranah Anda, jadi tidak perlu ikut campur terlalu jauh masalah keluarga saya. Anda hanya kepala desa yang sebentar lagi akan turun jabatan. Jadi jangan terlalu sombong. Loh, kok jadi marah-marah sama saya Pak Sony? Saya kan cuma menjawab pertanyaan Bapak berdasarkan fakta. Ah, sudahlah. Buang-buang waktu saja saya kesini. Gak ada untungnya. Aku langsung berdiri dari kursi, lalu melangkah meninggalkan kediaman Pak Kades tanpa berpamitan. Berbicara dengan Pak Kades membuat kepalaku tambah pusing karena dia terang-terangan berpihak pada Risma. Sesampainya di rumah Sari langsung marah-marah setelah ku ceritakan penjelasan dari Pak Kades. Segala umpatan dan hinaan dilontarkan untuk ibu dan Risma.
Adikmu itu harus dikasih pelajaran, Pak. Biar dia gak semena-mena sama kita, ujar Sari. Iya, tapi gimana caranya, Mah? Pak Kades sudah bilang kalau surat itu asli. Kita menuntut ke pengadilan juga percuma. Pasti mereka juga akan memenangkan Risma karena dia punya bukti yang kuat, jawabku pasrah. Papa jangan pasrah gitu dong. Pikirkan caranya supaya adik kamu nurut sama kita. Pokoknya aku gak mau kalah sama Risma. Tapi gimana caranya, Mah? Kamu kan sudah melihat dengan mata kepala sendiri kemarin. Kalau Risma sekarang udah gak bisa kita atur-atur lagi. Dia gak takut lagi sama aku. Kamu lihat aja apa yang bisa aku lakukan besok. Risma akan kubuat malu dan menangis darah karena sudah berani melawan kita. Akan kubuat dia meminta maaf sambil bersujud di kakiku. Udahlah, Mah, kamu jangan macam-macam. Mungkin kali ini memang bukan rezeki kita. Gak bisa gitu dong, Pak. Pokoknya aku akan tetap kasih pelajaran sama adik kamu. Terserah Mama aja lah. Papa pusing. Aku segera melangkah ke kamar untuk mengistirahatkan badan dan pikiran. Terlalu lama berbicara dengan Sari hanya akan membuatku tambah pusing. Di atas tempat peraduan kurebahkan badan yang akhir-akhir ini terasa tidak baik-baik saja. Entah karena terlalu banyak pikiran atau karena umur yang sudah tak muda lagi sehingga mudah jatuh sakit. Ku coba memejamkan mata berharap bisa melupakan sejenak perihara dunia. Namun berbagai kejadian di masa lalu melintas di kepala membuatku sulit menikmati waktu istirahat. Tanah ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Sadar, Sony. Jadi manusia jangan terlalu tamak. Harta tidak akan dibawa mati, ucap Piros kembali terngiang di telinga. Benarkah apa yang dia katakan? Benarkah kalau selama ini aku terlalu tamak akan harta dunia? Mungkin orang lain melihat kehidupanku begitu sempurna. Aku punya segalanya. Rumah mewah, mobil, pekerjaan yang bagus, istri yang cantik dan sepasang anak yang kini sudah beranjak dewasa. Tapi aku tidak pernah merasa puas dengan semua itu. Selalu saja ada yang kurang rasanya dalam hidup ini. Akhir-akhir ini aku merasa kesehatanku mulai menurun. Aku harus mengkonsumsi tablet penurun tensi setiap hari. Malam harinya aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Suhu kamar tidur kami yang sebenarnya dingin terasa panas. Singkat cerita, pagi ini aku dikagetkan dengan suara gedoran pintu yang terdengar nyaring. Entah jam berapa sekarang, aku masih enggan beranjak dari tempat tidur. Semalam aku sudah izin tidak masuk sekolah dengan alasan kurang enak badan. Mah, bukakan pintu. Lihat itu siapa yang datang, teriakku, karena Sari sudah tidak berada di sampingku. Mungkin dia sudah bangun dari tadi. Cahaya matahari juga sudah menembus celah-celah jendela, menandakan pagi sudah lama datang menyapa. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, membuatku yang masih ingin menyambung tidur terpaksa beranjak dan membukakan pintu. Rumah nampak sepi. Sinta pasti sudah berangkat kerja. Sari entah kemana dia. Pantas saja tidak ada yang menyaut teriakanku. Pak Sony, ayo cepat ke rumah Risma, ujar Bu Yuni panik. Dia adalah tetangganya Risma. Emangnya ada apa sama Risma, Bu Yuni? Aku bersikap santai saja, tidak ikut panik mendengar dia menyebut nama Risma. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Risma dan keluarganya. Dia mau sakit atau mati sekalipun, aku tidak peduli. Bahkan bagus kalau dia mati menyusul ibunya. Aku bisa mengambil hakku dengan mudah. Itu, Bu Sari, ucapnya terbata-bata. Ngomong yang jelas, Bu Yuni. Tadi Risma,
Sekarang istri saya jadi bingung dengarnya. Ibu kalau menyampaikan informasi yang jelas dong. Aku terpancing emosi dibuatnya. Entahlah akhir-akhir ini aku suka sekali marah-marah. Pak Sony lihat sendiri. Pak Sony lihat sendiri ke rumah Risma. Saya bingung bagaimana menjelaskannya. Ah, ya sudah nanti saya ke sana. Sekarang Pak Sony, kalau lama bisa habis rumah Risma. Apa? Aku segera mengenakan baju seadanya karena semalam aku hanya tidur menggunakan singlet, lalu bergegas melanjutkan sepeda motor menuju rumah Risma. Bu Yuni sudah tidak ada. Sepertinya dia sudah pergi saat aku mengganti baju. Sesampainya di sana aku benar-benar kaget karena di depan rumah Risma ada alat berat. Ada banyak orang yang berdiri di samping kiri dan kanan seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Risma yang tengah menangis tanpa ditenangkan oleh beberapa tetangganya. Aku masih belum dapat membaca apa yang sebenarnya terjadi. Jendela bagian depan rumah Risma semua sudah pecah. Lepaskan aku. Aku harus kasih pelajaran sama Risma. Pandanganku langsung mengarah pada sumber suara. Sari dengan penampilan acak-acakan sedang dipegangi sama dua orang pria muda yang kutahu mereka juga tetangganya Risma. Ada apa ini? Lepaskan istri saya, bentakku pada mereka. Pak, tolong Pak. Sari tak lagi memberontak. Dia langsung menangis melihat kedatanganku. Pak Sony, sepertinya Bu Sari lupa minum obat. Makanya ngamuk-ngamuk gak jelas, ujar salah satu laki-laki yang memegang Sari. Iya, gila kok dibiarin berkeliaran. Seharusnya dipasung aja, biar gak mengganggu ketenangan orang lain, sahut yang lainnya. Cantik-cantik kok gila. Gila karena harta bu ibu. Suara-suara ejekan yang dituju kepada Sari terdengar jelas di telinga. Jumlah mereka yang terlalu banyak membuatku memilih diam daripada melawan. Ada apa ini, Mah? Apa yang sudah Mama lakukan? Tanyaku lembut pada Sari. Kedua pria itu melepaskan pegangannya dari tangan Sari. Mama hanya mau mengambil hak kita, Pak, jawab Sari sambil menangis di pelukanku. Maaf Pak Sony, tadi Bu Sari meminta saya merobohkan rumah Bu Risma karena beliau mengatakan kalau rumah Bu Risma berdiri di atas tanah miliknya. Tapi sampai di sini Bu Risma memperlihatkan surat kepemilikan rumah beserta tanahnya, sehingga saya tidak bisa melakukan perintah Bu Sari. Bu Sari marah-marah dan langsung mengamuk. Dia melempar kaca jendela rumah Bu Risma sampai pecah semua begitu, tutur sopir ekskavator yang disewa Sari. Benar begitu, Mah? Tanyaku pada Sari. Bukannya menjawab tapi dia malah menangis semakin kencang. Kamu bikin malu saja. Sudah ku bilang jangan macam-macam, bisikku di telinga Sari. Aku benar-benar malu dengan apa yang sudah dia lakukan. Papa kok malah marah-marah sama Mama? Semua ini Mama lakukan untuk kamu, Pak. Mama juga gak akan melakukan ini kalau kamu bisa bertindak tegas sama adik kamu yang serakah itu. Kami kembali disoraki sama warga. Sudah, ayo pulang. Bikin malu aja. Aku menarik tangan Sari untuk ikut denganku. Jangan pergi dulu Pak Sony. Bapak harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan sama istri Bapak, ujar Pak RT menghalangi jalan kami. Ada beberapa pemuda juga di belakangnya. Iya, lihat itu rumah Risma rusak. Kalian harus tanggung jawab.
Sahut salah satu pria yang disetujui oleh rekan-rekannya. Nanti akan saya bicarakan secara kekeluargaan dengan Risma, Pak RT. Sekarang saya permisi dulu, ujarku. Benar begitu, Bu Risma? Tanya Pak RT pada Risma. Saya nggak yakin mereka mau tanggung jawab, Pak RT. Lihat saja perlakuan mereka sama Risma. Benar-benar sadis. Iya, saudara seharusnya melindungi. Ini malah sebaliknya. Kasihan sekali Risma punya saudara seperti itu. Lebih baik mereka suruh ganti rugi sekarang aja, Pak RT. Kalau nanti pasti nggak bakalan jadi. Iya, benar itu. Tetangga Risma saling saut menyaut menyudutkanku. Sedangkan Risma diam saja melihat saudaranya tertindas. Masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan, Pak RT. Ini masalah keluarga. Biar kami selesaikan secara kekeluargaan pula, ucapku memelas. Ibu Sari sudah mengganggu ketenangan warga. Mau tidak mau saya sebagai Pak RT harus bertindak tegas. Lagi pula Risma pasti ingin masalah ini cepat selesai. Dan rumahnya yang rusak akibat ulah istri Anda dapat segera diperbaiki. Untuk itu saya minta Pak Sony membayar ganti rugi sebesar 5 juta rupiah sekarang juga. Kalau tidak kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Permintaan Pak RT langsung disetujui oleh seluruh warga. Mau tidak mau aku harus membayar ganti rugi sebanyak yang mereka minta. Aku tidak membawa uang sepeser pun. Sehingga Pak RT mengutus 4 orang pemuda untuk menemaniku pulang menjemput uang. Benar-benar sial hidupku. Niatnya mau menggarap untung tapi malah buntung. Semua ini terjadi karena Sari yang terlalu ceroboh dalam bertindak. Selain harus ganti rugi, aku juga harus menanggung malu. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.